Ibu? Alhamdulillah baik, sehat, bisa ke sekolah tiap hari. Yang penting sehat dulu. Iya, amin. Maaf nih Bu, terima kasih sebelumnya. Siti minta izin memenuhi tugas calon lurah. Silakan wawancara tentang masalah dilema etika. Iya. Kita langsung aja ya Bu. Iya, silakan Siti. Baik Ibu, pertanyaan pertama, Siti ingin tahu nih selama ini bagaimana nih ketika Ibu ada masalah itu bisa mengidentifikasi lah ya masalah-masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang sudah terjadi di sekolah ini. Terima kasih Bu Siti, sebelumnya Ibu sudah mau berkunjung ke sekolah kami dan mewawancarai Ibu berkaitan dengan tugas CGP. Sebenarnya yang Ibu omongin apa itu dilema etika, kurang familiar gitu ya. Tapi itu hubungannya dengan identifikasi masalah di sekolah kami. Kebetulan itu identifikasi masalah yang Ibu tanyain kayaknya yang positif sama positif ya Bu, nggak ada negatifnya. Nah, pas banget di sekolah Ibu Mekanukti 5 itu kebetulan sama Bu, menurut saya itu dua-duanya positif saya ambilnya. Karena apa? Di satu sisi saya butuh guru olahraga karena nggak punya. Yang kedua positifnya apa? Dia ternyata punya ini Bu, punya unek-unek gitu ke Ibu, Bu saya pengen ngajar tapi pengen ngajar di luar gitu. Sebenarnya kan positif juga buat mereka, buat Bu itu guru olahraga, buat Ibu, tapi nggak begitu kebijakannya. Akhirnya saya identifikasi kenapa kok Bu Ais bisa mau mengambil sekolah ini tapi mau ke sekolah lain gitu. Ternyata ini Bu alasan ekonomi. Dia sambil kuliah, yang pertama waktu itu saya terima sambil kuliah, dan yang kedua untuk perekonomian di rumahnya. Gitu Bu, gitu. Kalau emang begitu, Ibu punya kebijakan. Nah, boleh Ibu mengambil tapi setelah selesai dari sekolah. Jadi tetap di sekolah ini kan kebetulan cuma satu rombel Bu, jadi bisa kan jam 12 ke atas bisa ngajar di sekolah lain tanpa harus meninggalkan sekolah wajib. Gitu. Alhamdulillah juga sambil cari-cari Bu Siti ada yang menerima di dekat rumahnya itu ngantor sih, jadi boleh dia berangkatnya jam 1 tapi pulangnya agak malam Bu, jam 8 gitu. Jadi tetap jalan dua-duanya, kan itu positif semua Ibu itu. Jadi tidak harus langsung nggak boleh gitu, saya juga enggak, harus saya kenapa kok bisa ngambil masih tapi mau kerja di sini masih ke yang lain gitu Ibu, saya identifikasi itu. Jadi memenuhi kewajibannya yang utama dulu betul di situ. Kemudian pertanyaan kedua ya Ibu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Alhamdulillah Bu Siti, jadi kita nggak boleh egois juga ngambil kebijakan. Sebelumnya yang saya bilang tadi juga udah dikoordinasikan dengan teman-teman sejawat gitu Ibu, bahwasanya kita memang butuh guru olahraga, tapi ternyata Bu Ais itu pengen mengajar di sekolah lain gitu. Tetap Ibu, jadi sama guru-guru briefing juga, ada yang ngasih usulan gini gitu. Akhirnya sama harus di tengah-tengahin karena kita dua-duanya butuh, dianya butuh tadi ekonominya, kitanya emang butuh guru olahraga. Jadi tetap Bu mengambil keputusan kita briefingkan dengan guru yang ada di sekolah ini. Kan biasanya kalau namanya dalam pengambilan keputusan itu kan ada beberapa langkah yang Ibu lakukan. Biasanya kan berarti tadi prosedurnya diskusi dengan teman sejawat sebelum diskusi dengan teman sejawat tetap Bu yang tadi pertama tuh Bu Ais empat mata, dipanggil empat mata dulu. Ternyata ini toh masalahnya, akhirnya sama guru lain Bu
ini ada guru olahraga tapi punya masalah gini-gini gitu Ibu. Jadi tetap secara mata dulu wajib Ibu. Ya, jadi langkah-langkahnya lebih terarah gitu ya Bu ya. Jadi itu panggil dulu, kemudian nanti baru ketemu sejauh bagaimana supaya pendapatnya kira-kira mana nih yang diambil gitu ya Bu ya. Jadi jangan egois ngambil keputusannya. Jadi harus maksudnya supaya gini Bu Siti, mohon maaf saya tambahin. Kenapa saya harus ngobrol sama guru-guru? Seandainya nanti suatu saat pas ngajar urgent gitu Bu Siti ya, dia harus ke kantornya urgent di hari jam kerjanya dia di sini gitu kan, bisa guru-guru lain memang yang ada pas bidangnya mengisi gitu. Di antaranya itu Bu, dan itu harus dibicarakan sebelumnya supaya di tengah-tengah kita semuanya jalan. Jadi nggak sampai mengganggu lah kegiatan mengajar di sini ya, kalau sudah dibicarakan. Iya. Kemudian hal apa saja nih ya Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus atau masalah lah semua ya, atau yang memang yang tadi dibilang dilema etika yang positif menolak positif, yang paling efektif yang biasanya Ibu lakukan? Ya tadi Bu, yang salah efektif tuh yang jelas harus dipanggil dulu. Dipanggil dulu sama 4 mata tuh ya. Nah kemudian kalau misalnya saya semuanya ditanya gitu pendapatnya, tapi menurut saya kurang efektif juga ngambil keputusannya, tetap sih gitu ya. Cuma selama ini nggak terlalu saya pakai gitu, karena ya paling sama guru-guru aja gitu ya Bu ya, supaya nggak terlalu banyak masukan. Kadang-kadang kalau terlalu banyak masukan itu juga kurang pas Bu. Paling disimpulin aja, oh maksud guru-guru kayak gini, yang penting nanti dia nggak mau pas jamnya terganggu apa gimana, oh gitu berarti putusannya seperti ini dan diterima gitu. Jadi itu lebih efektif Bu daripada terlalu banyak gitu. Lagi lebih enak ya Bu kalau misalnya kita langsung nanya. Betul di sini. Jadi bahasanya nggak ada dusta di antara kita. Kenapa Ibu ngamini kok ini? Kan nggak tahu persis masalah orang Ibu gitu kan. Kalau kayak gitu kan tahu persis masalahnya, jadi ada solusinya gitu loh Bu Siti. Dianya cari emang basicnya di PJOK ya sesuai dengan ijazahnya, tapi ternyata punya apa ya masalah lain, dan itu sama urgent juga gitu Bu. Jadi lebih efektif sih menurut saya daripada tanya sana tanya sini nggak tahu, ternyata cuma diomongin itu mana sih ngajar sebentar doang pergi lagi gitu, karena nggak tahu masalahnya. Takut nanti menimbulkan asumsi-asumsi negatif. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih Bu, misalnya dalam penyelesaian kasus yang Ibu hadapi gitu, apa misalnya nanti dulu waktunya sekian, apa nanti dibicarain dulu, ditentuin dulu sama Ibu misalnya, apa bagaimana Bu? Selama ini enggak Bu Siti, enggak saya punya jadwal hari ini tanggal ini itu harus ngadep saya gitu, enggak sih, ya segituan. Dia daftar itu langsung ngomong kayak gitu ya segituan. Tapi mungkin gini Bu, pada saat ada jeda yang 4 mata tadi, kemudian terus karena Ibu harus ngajar wajib nyari yang ini kan, berarti dia nyari dulu tuh Bu. Setelah nyari di kantor lain dapat, itu kan besokannya berarti ngobrol lagi sama saya, Ibu ternyata saya diterima di kantor ini tapi jam segini itu kan berarti harus lain hari, nggak harus hari itu juga Bu. Nah gitu. Nah setelah dia nerimain ada itu, baru jam berikutnya sama guru-guru, oh ternyata dia ada Bu gitu kan, berarti itu nggak 1 hari itu Bu. Tapi nggak pernah saya tentuin sih hari ini jam segini bulan ini ketemuan sama guru, enggak sih ya fleksibel aja Bu, sesuai kebutuhan. Kemudian ada nggak Bu misalnya seseorang lah yang memberikan pengaruh atau faktor-faktor apa nih yang biasanya orang itu memberikan kemudahan atau memperlancar dalam mengambil sebuah keputusan? Selama ini sih saya terbiasa ya Bu Siti, terbiasa harus menyelesaikan sendiri dulu.
Nah, kalau memang tidak bisa selesai, baru dengan orang lain. Terutama kalau kita kan, misalnya kalau kita ikut kepala sekolah berarti sama pengawas bina gitu misalnya gitu. Nah, pada saat itu saya juga udah ngomong, bahwasanya di sekolah saya butuh guru olahraga Pak, karena selama ini dapodi saya itu merah karena kurang guru olahraga. Tapi dengan catatan dia begini-gini Pak, karena punya masalah ekonomi. Akhirnya menyetujuin aja, tapi tetap Bu, keputusan dan kebijakan ada di saya dan itu akan saya pertanggungjawabkan. Misalnya pada saat apa gitu ya, kebutuhan itu kebetulan Bu Ai saya kasih tugas lain di TU di sekolah ini karena belum punya. Misalnya tadi atasan saya pengawas butuh ini bisa Pak saya kerjain karena Bu Aisnya sedang ada tugas yang kemarin saya ceritain gitu. Jadi yang pertama yang jelas kami sendiri Bu di sekolah ini kalau emang nggak selesai ya sama pengawas, tapi selama ini kita selesaiin sendiri. Ya, jadi masalah itu masih bisa kita selesaikan ya teman-teman. Betul. Kita selesaikan dulu ya. Betul. Ya, kalau misalnya memang itu harus dibantu orang atau binaan gitu ya, pengawas kalau kita masih Iya. Alhamdulillah selama ini belum ada sih Bu sampai orang luar tahu selesai. Insya Allah dan sampai selesai. Dan itu semua bisa dibicarakan Siti termasuk. Makanya harus tahu satu persatunya guru. Karakter masing-masing Bu ya. Saat itu ya yang jelas kita sebagai pemimpin harus kebijakannya harus ini Bu, pada saat kita jadi temannya curhat kita terimain, pada saat jadi kedinasan ya nggak bisa saya kalau dia di kelas bikin RPP salah saya coret-coret juga gitu. Jadi harus bijak profesional ya Bu ya. Tapi pada saat dia mengeluh tentang dirinya gitu harus kita dengerin Bu, kalau perlu kita kasih solusi supaya merasa nyaman di sekolah, terutama berarti saya punya emak di sekolah gitu, nggak dicuekin. Gitu memang itu yang sangat dibutuhkan. Iya, dalam kebetulan selama ini begitu sih Bu di sekolah, jadi baik-baik aja insya Allah. Ya mudah-mudahan semuanya juga bisa berjalan lancar. Iya, amin. Bisa menerapkan kepemimpinan secara bijak. Kemudian juga guru-gurunya istilahnya bisa yang ibu bilang tadi ada emak lah gitu. Iya, ada emaknya. Kalau ada emak kan kesannya kalau di sekolah itu kan merasa nyaman ya Bu. Iya. Kita mau berkesan, mau ya gitu Bu Siti, gimana ya kalau anak saya bahasanya ngeluh nggak punya jajan, itu termasuknya Bu. Iya. Iya itu tugas saya sebenarnya emang ya supaya dia tetap bekerja dengan enak, nyaman sama murid-murid. Nah Bu, dari semua masalah-masalah yang pernah Ibu hadapi nih, ya kan Ibu udah dari mengambil kebijakan yang luar biasa tuh ya. Nah, pembelajaran apa nih yang Ibu sudah dapatkan dari pengambilan keputusan yang sudah Ibu ambil dari kasus-kasus yang Ibu sudah alami? Ya, yang jelas yang saya rasakan Bu itu, jadi tidak semua orang itu sama Bu persepsinya. Saya pengennya kayak gini, ternyata guru-guru enggak. Nah itu harus ditampung. Jadi itu untuk mengetahui karakter guru-guru saya minimal Bu. Jadi supaya bisa mengambil kebijakannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kan belum tentu Bu. Porsi guru ini dikasih porsi guru ini gitu. Itu pengalaman saya berarti di sini tuh kayak gitu. Kebetulan saya udah 2 sekolah Bu, pernah di Cikau 3 itu sama, berarti karakternya beda-beda. Nah itu nggak bisa kita paksakan. Dari sinilah ya peran pemimpin. Betul Ibu. Jadi di sana nggak bisa kayak giniin gitu. Kalau di sini gurunya pengen maju, ya seneng saya gitu. Nah itu pengalaman saya Bu, yang saya bisa petik bahwasanya tidak semua guru itu mempunyai karakter yang sama dan cara betul dengan potensi yang sama. Makanya saya kalau ngasih tugas di sini sesuai dengan kompetensinya. Bu Aci di bidang ini, Bu Utin di bidang ini, udah. Dan pada saat briefing juga saya jelasin kenapa
saya ngasih tugas ini sama ini, ngasih tugas ini dengan guru ini, karena tahu karakternya, Temuin potensinya ya. Jadi saya merasa tidak terbebani ya. Nah, itu pengalaman saya Bu, ngambil ininya ternyata nggak semuanya sama gitu. Dan kita harus bisa memberikan dan dia merasa terpakai gitu loh Bu, karena sesuai dengan kompetensinya. Misalnya kalau yang Bu Yuyun saya kasih tugas ngetik-ngetik nggak bisa karena belum. Nah misalnya kayak gitu, belum paham tentang IT, berarti Bu Yuyun dikasih tugas yang lain, pembinaan siswanya begitu Bu. Jadi itu benar-benar sesuai dengan kemampuan, kompetensi yang dimiliki, jadi tidak dipaksakan lah ya. Iya. Kan kalau misalnya memang sudah kompetensi yang dimiliki, kerjaan juga kan enak dilakukan gitu ya, nggak beban gitu kan, nggak ngedumel di belakang. Iya itu maksud saya gitu Bu Siti. Jadi harus tahu karakternya. Waktu itu maaf Bu Lili, guru saya udah pensiun, udah tua, mau dikasih tugas apa ya gitu kan, paling ya beda tugasnya gitu Bu. Jadi tetap ya dalam memberikan tugas itu, ketika itu ada diperlukan pertimbangan-pertimbangan juga ya, Bu. pada siapa nih yang cocoknya gitu ya. Itu saya banget Bu. Itu jadi pengalaman yang bisa dipetik itu Bu, yang jelas tidak semua karakter guru itu sama. Ya alhamdulillah Ibu, makasih banyak. Sama-sama Bu Siti. Ini mungkin akan dijadikan pengalaman buat Siti, dari pengalaman Ibu ya. Saya nanti bisa analisis bagaimana nih nanti, kita nggak tahu kan ya Bu, nanti dalam perjalanan gitu, kalau misalnya mengalami kasus-kasus atau dari dilema etika atau positif non positif gitu ya, jadi bisa menentukan lah kita harus bersikap seperti apa, kita berarti harus menjadi pemimpin seperti apa, atau kita sekarang menjadi guru pada murid juga kan kita harus seperti apa. Karena dalam tanda petik saya tidak bisa, bahasa kampungnya nggak bisa nyumponin perekonomian guru saya gitu loh Bu, tapi saya pengen jalan dua-duanya, nah gitu. Nggak bisa nyumponin Bu, makanya guru saya ada yang setelah ngajar pada ngeles di rumahnya, silakan gitu Ibu, fleksibel aja. Ya benar, saya bisa ambil pelajaran dari Ibu yang mudah hadapi, bisa saya terapin, bisa menjadi pemimpin yang benar-benar paham seperti Ibu. Belum Bu Siti, masih belajar juga. Para guru-guru. Iya belum, masih belajar juga. Apa namanya ya, sesuai dengan pengalaman lah gitu ya Bu ya, tidak terlalu memaksakan apa namanya harus ini harus itu gitu. Berarti Ibu kan mempertimbangkan apa dulu pekerjaan yang harus apa namanya yang pas buat guru-guru dilaksanakan supaya kegiatan sekolah kita bisa berjalan maksimal gitu. Ibu makasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Siti. Maaf mengganggu Iya. Ibu berpesan supaya cepat selesai TGP-nya. Amin. Terus berkarir. Amin. Jangan berhenti untuk belajar dan belajar. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Siti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Ibu Siti? Alhamdulillah. Ibu maaf sebelumnya, saya mohon izin untuk melakukan kegiatan wawancara GGP ini dalam kesempatan Bapak Indonesia Bank Sekolah. Saya mewawancara beberapa pertanyaan Ibu, tidak diizinkan. Silakan Ibu Siti. Kita mulai Ibu. Ya boleh. Ibu, untuk pertanyaan pertama, saya ingin tahu nih, selama ini Ibu ketika memimpin di sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan apapun terkait istilah dilema etika moral. Sebenarnya saya belum begitu familiar ya dengan istilah tersebut. Namun ketika menghadapi masalah atau kasus-kasus yang bermasalah di sekolah, saya selalu berusaha untuk memahami akar permasalahannya dulu supaya tidak salah dalam pembuat keputusan. Saya harus bisa mengidentifikasi dulu nih, apakah ini masalah bisa diselesaikan secara musyawarah
atau secara kekeluargaan harus melibatkan ranah hukum gitu. Kalau ketika menghadapi masalah itu, kira-kira nih Bu, dalam menjalankan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan ya Bu ya, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung kebenaran. Kalau saya begini, jika kepentingan sama-sama benar, maka saya akan melihat apakah kebenaran itu untuk pribadi saja, atau personal, atau individu, atau untuk orang banyak. Misalnya di sekolah, apakah untuk kepentingan individu semua di sekolah, kemudian memiliki dampak bagaimana, baik jangka panjang maupun untuk masa kedepannya sekolah tersebut. Biasanya yang Ibu lakukan nih Bu di sekolah ini untuk mengambil keputusan itu, langkah-langkahnya yang Ibu ambil itu seperti apa? Bahwasanya sebelum mengambil keputusan itu saya akan konfirmasi dulu pada yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu orang nih. Kita kan ada laporan kasusnya, begini gitu kan dari satu orang. Tapi kan kita harus konfirmasi, cek and cek, tidak hanya dari satu orang. Misalnya saya mengalami kasus murid di sekolah saya tentu akan bertanya dengan siswa yang melihat kejadian tersebut, bertanya kepada guru yang bersangkutan, kemudian supaya saya mendengarkan penjelasan permasalahannya, baru saya membuat keputusan. Saya tentu akan bertanya dengan siswa yang melihat kategori masalah supaya tidak ada kesalahpahaman, terus saya juga mengambil keputusannya dengan tepat. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu hal-hal apa aja yang sudah Ibu ambil yang lebih efektif? Setiap permasalahan pasti akan melihat, saya akan melihat dulu akar permasalahannya, kemudian bertanya kepada pihak-pihak yang terkait, kemudian saya juga berdiskusi dengan mereka sejawat, ya, kemudian berpikir objektif untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian kira-kira nih menurut Ibu, biasanya kan namanya dalam pengambilan keputusan itu pasti kita suka menghadapi sebuah tantangan tuh Bu ya. Nah, kira-kira hal apa saja nih menurut Ibu nih merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan berupa di semua keputusan itu yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan membuat semua orang senang. Ya, apa yang diambil, bahkan saya di sini mau mengambil suatu keputusan. Tidak semua rekan-rekan guru itu bisa menerima keputusan saya. Ya, mereka mungkin ada yang tidak puas dengan apa yang saya kerjakan, yang saya ambil, tapi pasti ada saja yang tidak suka. Tapi jangan sampai kalah dalam artian selama keputusan kita sudah mementingkan banyak pihak, benar dan tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan, jadi tantangan justru ada pihak-pihak yang tidak suka, tapi namanya manusia pasti ada yang tidak sukanya. Tergantung kitanya pintar-pintar bagaimana bijaksananya mengambil satu. Jadi dalam suatu tindakan yang kita ambil tidak semuanya ini yang pasti jelas ada tantangannya. Betul, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal nih Bu, jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus misalnya gitu ya? Ketika ada masalah itu Ibu menyelesaikan masalahnya misalnya nanti nih di lain waktu atau misalnya nanti di tempat yang lain aja. Nah, pernah nggak Ibu melakukan hal seperti itu? Kalau jadwal untuk penyelesaian kasus sih, saya tidak membuat jadwal itu, cuma kadang spontan. Tidak ada kasus ini, tapi saya lihat dulu nih apa ini sangat penting untuk segera diselesaikan, sangat harus sekarang juga, ya itu saya lakukan. Saat itu ada kejadian, ada kasus, ada laporan, ini harus diselesaikan segera nih supaya tidak kemana-mana nih. Nah itu saya spontan melaksanakan penyelesaiannya. Kemudian kalau kira-kira ini mungkin bisa ditunda, ya untuk tidak akan mengganggu stabilitas sekolah ini misalnya gitu kan, ya saya akan tunda. Kita lihat aja dulu kasusnya itu sangat harus segera diselesaikan atau tidak, tergantung dari tergantung kasusnya. Kalau memang masih bisa diselesaikan dengan waktu yang sesingkatnya ya kenapa tidak, kita tidak bisa jangan sampai menunda-nunda dan berlarut-larut sehingga tambah bermasalah. Jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Terus dalam penyelesaian pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah, ada nggak nih kira-kira seseorang atau
faktor-faktor lah yang selama ini bisa mempermudah ibu nih ya, atau membantu ibu dalam pengambilan sebuah keputusan? Biasanya saya akan berdiskusi dulu dengan rekan-rekan nih, rekan-rekan yang tidak terlibat di kasus tersebut atau kesalahan, kita diskusi dulu. Kemudian kalau perlu kita mau menyangkut siswa atau orang tua murid, kita libatkan komite. Nah, kalau masih tidak bisa diselesaikan ya saya akan mengajak pengawas, memberitahukan pengawas bagaimana solusinya. Jadi ya kita sebagai warga sekolah tidak bisa sendirian ya, untuk menyelesaikan kasus tersebut tidak bisa sendirian, harus mengajak rekan sejawat atau orang tua itu, dan mungkin kalau perlu pengawas atau perwira sendiri. Ya mungkin tergantung kasusnya. Nah itu ya. kalau kira-kira jelimot yang menyangkut kedinasan, menyangkut ini yang berakiran nih, saya tidak bisa memutuskan ini. Kalau saya memutuskan akan nanti berakibatnya mungkin gimana? Ya saya akan melibatkan pengetasan langsung gitu ya, di pengawas. Ya, jadi kalau masih bisa diselesaikan Nah, iya kita betul. Kita selesaikan aja di sekolah secara internal lah, nggak usah keluar gitu. Baik-baik lah gitu. kecuali sampai Udah ada laporan-laporan yang cukup lah istilahnya, udah susah. Kemudian ibu ya, maaf banget, kita kan sudah ini ya, maaf, masalah dilema etika nih, kira-kira nih Bu, setelah ibu menghadapi berbagai kasus yang menurut tadi dilema etika atau permasalahan-permasalahan apa aja lah mengenai murid, guru, apa nih kira-kira yang sudah ibu ambil nih Bu, maaf, dari pembelajaran yang kasus-kasus yang udah ibu alami? Saya dari pembelajaran pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang ada, saya mungkin harus lebih bijaksana. Terus saya harus cross check kebenaran dari laporan-laporan tersebut, tidak sebelah pihak gitu. Saya Kebagian dulu gitu ya, dulu gitu. Apakah keputusan itu saya pikirkan baik-baik, apakah keputusan yang saya ambil ini bermanfaat untuk semuanya gitu, tidak sebelah, tidak merugikan salah satu pihak. Itu pembelajaran yang saya ambil dari pembelajaran kasus siswa itu. Tentu kita bisa berkolaborasi juga dengan pihak lain. Itu rekan-rekan kita ngobrol lah, ngobrol santai lah istilahnya aja. Jangan pakai emosi, jangan pakai emosi dengan versi tegang begitu kan. Yang ini begini, yang ini ya. Saya kan harus mengimbangi, harus mengimbangi mereka sesuai masalah semuanya istilahnya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Wawancaranya sudah semua pertanyaan sudah dijawab semua dengan baik nih Mbak Ibu. Alhamdulillah ini menjadi pembelajaran buat saya nih, dengan kehadiran Ibu sangat luar biasa. Keputusan atau langkah yang kita lakukan dalam keputusan mudah-mudahan bisa saya terapkan gitu ya, bisa saya contoh nanti di sekolah saya gitu. Mudah-mudahan Ibu, terima kasih banyak atas ilmunya. Mohon maaf mengganggu atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya, saya juga doakan semoga Bu Siti cepat lulus, sukses menjadi seorang pemimpin yang nanti yang bijak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.